Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali di dalam program Sapa Senja. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Tuhan mengutus. Dan di bagian ini kita akan mereview kembali apa yang saya sudah sampaikan pada hari Minggu kemarin, yaitu bagaimana Tuhan mengutus Musa. Dan ini menjadi sesuatu yang penting buat kita, supaya kita menjadi orang-orang yang siap dipakai Tuhan kapan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-17, Tuhan berfirman kepada Musa supaya Musa ini menjadi seorang yang menerima mandat ilahi. Atau boleh dikatakan Musa ini adalah seorang yang menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, atau membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Tetapi kalau kita membaca di Keluaran pasal 4 ini, ada 3 kali Musa merasa inferior gitu ya, atau merasa tidak mampu ya, khususnya di pasal 4 ayat yang pertama, lalu di pasal 4 ayat yang ke-10, lalu ayat yang ke-13. Ini merupakan kata-kata yang Musa sampaikan, karena di sana dikatakan khususnya di ayat yang ke-10, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara," dan seterusnya. Ayat 13, Musa juga berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Jadi ini adalah tanggapan dari Musa ketika Tuhan berfirman atau Tuhan bersabda kepada Musa. Berkaca dari kisah ini, maka ada 3 hal yang harus kita lakukan yang sebenarnya ini penting buat kita sebagai seorang yang menerima mandat ilahi, khususnya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah ketika Tuhan berfirman, jangan membantah. Atau dengan kata lain, jangan kita merasa inferior atau merasa kita tidak mampu. Jadi ketika Tuhan berfirman atau berkata-kata atau menyampaikan sesuatu yang penting, apalagi ini dalam kaitannya sebagai seorang yang menerima mandat, maka kita harus katakan, ya saya bisa. Ya. Jangan membantah apa yang Tuhan sampaikan. Kalau kita lihat di dalam Keluaran pasal 4 sini, Tuhan sampai 3 kali loh berfirman kepada Musa. Lalu akhirnya ayat 14, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman. Ya, jadi Tuhan sampai marah, sampai murka kepada Musa. Karena 3 kali Musa menolak apa yang Tuhan sampaikan. Ya, padahal Tuhan sudah kasih contoh di ayat-ayat pertama dari pasal 4 itu. Tuhan katakan kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat, suruh tongkat dilemparin berubah menjadi ular. Lalu kemudian tangan berubah menjadi kusta. Lalu kemudian air sungai Nil berubah menjadi darah. Ya. Harusnya 3 mujizat itu sudah cukup bagi seorang Musa untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ya. Tetapi nyatanya tidak. Gitu ya. Jadi yang pertama adalah jangan membantah atau jangan menolak perintah Tuhan. Lalu yang kedua adalah sikap yang harus kita lakukan ketika kita diutus oleh Tuhan adalah percaya saja kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan perintahkan itu pasti yang terbaik. Karena apa? Tuhan pasti akan melengkapi. Ya, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang akan melengkapi. Ayat 14. Firman Tuhan berkata, bagian B, bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Jadi ketika Tuhan mengutus Musa, sebenarnya Musa tidak berjalan sendiri. Kenapa? Karena Tuhan menyertai Musa melalui Harun yang adalah saudara daripada Musa. Ya. Bahkan di sini Tuhan katakan, ia telah berangkat menjumpai engkau. Tuhan kan maha tahu. Ya. Saya rasa ketika Harun berangkat untuk menjumpai Musa, pasti Tuhan sudah punya rencana tersendiri bagi Harun dan juga bagi Musa. Dan singkat cerita, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, Musa ini bertemu dengan Harun. Jadi ketika Tuhan memberikan perintah kepada kita, percaya saja. Ya. Kalau itu tujuannya baik, tujuannya itu benar, pasti Tuhan akan melengkapi. Tuhan pasti akan menyediakan. Ya, kita sering mendengar khotbah Bapak Gembala ya, di mana ada visi Tuhan, di situ ada penyediaan Tuhan. Ya, di mana Tuhan mengutus, Tuhan pasti akan melengkapi hambanya. Apalagi kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Itu hal yang kedua. Lalu hal yang ketiga adalah sikap kita ketika Tuhan mengutus kita atau memberikan kepada kita mandat adalah kita percaya saja, taat saja.
Dan puji Tuhan, setelah Musa ini dimarahi oleh Tuhan, katakanlah begitu ya, mendapat murka dari Tuhan. Lalu pasal 4 ayat yang ke-18, Musa melakukan hal ini. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Ayat 19, adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Ini luar biasa. Jadi hal yang ketiga adalah taat saja. Ketika kita taat maka mujizat pun terjadi. Mujizatnya apa? Mertua Musa mengizinkan Musa untuk kembali ke Mesir. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Jadi mertua Musa mengizinkan Musa untuk kembali ke Mesir, dan di sana dia membawa serta istri dan juga anaknya, ya. Berarti mendapat restu daripada mertua untuk kembali ke tanah Mesir. Dan kemudian ayat 19, adapun Tuhan sudah berfirman, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Jadi waktu Musa masih di Mesir dulu kan ada banyak orang tuh yang ingin Musa mati gitu ya. Tetapi ketika ayat ini ditulis, ya Tuhan berkata bahwa orang-orang yang ingin mencabut nyawamu itu telah mati. Artinya ini adalah penyertaan Tuhan ketika Musa taat kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita taat di dalam Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan pasti akan membuka jalan bagi kita. Tuhan pasti akan memberikan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sebenarnya tidak pernah kita pikirkan. Ya, pasti Tuhan akan buka jalan. Mertuanya mengizinkan, bahkan orang-orang yang dulu ingin membunuh Musa sudah mati. Tidak panjang umur, bayangkan Bapak Ibu. Jadi 3 hal ini ketika Tuhan mengutus kita, hal yang perlu kita lakukan adalah jangan membantah apa yang Tuhan sampaikan. Lalu yang kedua adalah percaya saja. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan melengkapi. Lalu hal yang ketiga adalah taat saja. Ketika kita sudah taat, pasti Tuhan akan membukakan jalannya bagi kita. Jadi kita percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Di dalam kehidupan kita pun harusnya seperti itu. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Ketika kita taat kepada Tuhan, tidak mau membantah apa yang Tuhan sampaikan, pasti hal-hal yang terbaik akan datang kepada kita. Inilah firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.